Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini ya. Baiklah, kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mari dipimpin. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Nadila Maulida Jahara, Hadir, Bu. Nampa Marantika, Hadir, Bu. Ari Nur Hidayanto, Hadir, Bu. Marcel, Hadir, Bu. Ari Nurmansyah. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak? Kira-kira kita hari ini belajar tentang apa? Genetika. Nggak tahu, Iya Bu. benar, tentang substansi genetika. Tiga. Apa itu genetika? Ada yang tahu? Bu, Ya, apa Marcel? genetika itu adalah cabang biologi yang bersangkut paut dengan pewarisan sifat, Bu. Iya benar sekali, hebat. Beri tepuk tangan untuk Marcel. Ya, jadi genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang turun-temurunnya sifat-sifat suatu organisme kepada generasi berikutnya. Jadi di sini siapa yang disebut sebagai bapak genetika? Ada yang tahu? Ya, silakan Ari. Major Johann Mendel, Bu. Ya, hebat. Ya, yang pertama yaitu ada kromosom. Terlihat pada gambar di sini kromosom ini terletak di nukleus. Ada bagian-bagian kromosom, yaitu yang pertama ada kromatid. Terus yang kedua ada sentromer, yang ketiga ada telomer yaitu lengan pendek, dan di sini juga ada kromonema yaitu lengan panjang. Di sini juga ada gambar jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya, yaitu ada metasentrik yang bentuknya seperti huruf V kebalik. Yang kedua yaitu ada aksosentris, bentuknya seperti huruf L tetapi hanya sebagian. Yang ketiga submetasentrik, bentuknya seperti huruf L penuh. Yang keempat yaitu telosentrik dengan bentuk huruf I. Selanjutnya gen dan alel. Alel merupakan pasangan gen. Gen di sini adalah unit terkecil yang membawa sifat keturunan. Gen merupakan substansi hereditas yang bersifat yaitu mengandung satuan informasi genetik, dapat menduplikasi diri pada saat meiosis atau pembelahan sel. Yang ketiga yaitu mengatur sifat-sifat yang diturunkan. Gen mempunyai fungsi yang pertama mengendalikan perkembangan, yang kedua menyampaikan informasi genetik pada generasi berikutnya. Di sini menurut Morgan, gen terletak dalam kromosom, tempat di mana gen itu berada, disebut lokus. Gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian atau homolog mempunyai pekerjaan yang sama atau hampir sama, yaitu disebut alel. Bila ada lebih dari satu alel, yaitu yang menempati lokus sama, disebut dengan alel ganda. Misalnya pada warna pada bulu kelinci dan golongan darah. Yang kedua di sini ada DNA. Ada 3 komponen dasar penyusunan DNA. Yang pertama yaitu deoksiribosa, yang kedua gugus fosfat, yang ketiga basa nitrogen yang terdiri dari purin. Purin ini terdiri dari GA atau guanin dan adenin. Dan pirimidin terdiri dari TS yaitu timin dan sitosin. Fungsi DNA yaitu membawa informasi genetik, yang kedua mengontrol aktivitas hidup organisme, yang ketiga mensintesis RNA, yang keempat yaitu mengatur sintesis protein. Di sini ada gambar teori replikasi DNA. Yang pertama yaitu hipotesis pertama mengatakan bahwa double helix
Double helix yang lama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru. Hipotesis kedua menyatakan bahwa double helix akan terputus-putus. Selanjutnya segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen yang baru yang bergabung dengan segmen lama membentuk DNA baru. Ini disebut teori replikasi dispersif. Yang ketiga yaitu menyatakan dua pita spiral dari double helix memisahkan diri dan pita tunggal mencetak pita pasangannya. Ini disebut sebagai teori replikasi semi konservatif. Yang ketiga yaitu ada RNA. RNA ini merupakan rantai tunggal yang tersusun dari gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Jenis RNA di sini ada 3. Yang pertama yaitu mRNA, berfungsi sebagai cetakan untuk membentuk polipeptida. Yang kedua tRNA, terbentuk di inti sel, berfungsi untuk mengikat dan mengangkut asam amino ke ribosom. Yang ketiga yaitu rRNA, berada di ribosom, dihasilkan oleh nukleolus. Terdapat perbedaan DNA dan RNA berdasarkan bentuknya. Kalau DNA itu rantainya panjang, ganda, berpilin. Kalau RNA rantainya pendek, tunggal, tidak berpilin. Berdasarkan letaknya, DNA dan RNA ini sama, dia di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Hanya bedanya di RNA terdapat juga di sitoplasma. Berdasarkan kadarnya, kalau DNA tetap dan RNA tidak tetap. Yang terakhir yaitu peran DNA dan RNA dalam sintesis protein, yaitu ada transkripsi dan translasi. Enzim yang berperan yaitu RNA polimerase dan aminoasid sintetase. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas untuk diskusi. Tolong diapa ya, Nak? Ya, tugas. Baik, yaitu sekarang evaluasi pembelajaran. Apakah dari kalian ada yang dapat memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini? Saya Bu. Iya, Napa, silakan. Jadi kesimpulannya DNA itu bentuknya rantai panjang, ganda dan berpilin. Kemudian kalau RNA itu rantai pendek, tunggal tidak berpilin. Kemudian DNA letaknya dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA terdapat di situ dan di sitoplasma juga. Kemudian DNA pada tetap, RNA tidak tetap. DNA basa nitrogennya terdapat adenin, guanin, dan pirimidinnya sitosin dan timin. Sedangkan RNA purinnya adenin, guanin, pirimidinnya sitosin dan urasil. Baik, hebat sekali. Terima kasih, Nova. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini kalian semua luar biasa, sangat hebat dan mengagunkan. Semoga pertemuan berikutnya semakin luar biasa. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan tetap selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.